Audio Jungle. Halo Sobat Dinamis, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di podcast Dinamis Musik Lampung. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, karena sudah ditemani oleh seorang seniman, tokoh musik nasional. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Mas Dide Hijau Daun. Halo, apa kabar? Baik, baik. Hip Rock Melayu. Oke. Apa kabar bro? Sehat, bro ya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana nih kabar nih semenjak Covid ini, banyak off air atau banyak on air? Kalau on air masih, cuman lebih banyak konser kita yang off air jadi virtual gitu. Iya. Lebih ke sana gitu. Jadi nggak yang menyesuaikan aja lah. Karena nggak bisa berizin juga gitu kan. Pokoknya setelah dari mulai bulan Maret nggak pernah lagi kita off air. Hanya virtual ada 4 kali. Karena memang kondisinya ya, tidak Kondisinya memungkinkan, nggak memungkinkan harus menjaga protokol kesehatan. gitu. Oke, ini mungkin agak sedikit flashback untuk sejarah perjalanan band seorang Dide Hijau Daun. Karena gua kenalnya dengan Dide ini sebelum dia terkenal dengan Hijau Daun sebenarnya. Masih di Daun Band ya. Daun dulu. Band, ya. Daun Band itu salah satu band indie yang ada di Lampung yang sangat fenomenal pada waktu itu dengan hitsnya Dewi Hayalan. Dewi Hayalan. Mantap. Jadi kalau flashback sedikit dari itu tahun 99 sampai 2000-an ya. Tahun 2000 waktu itu sempat bikin band memang namanya Daun. Gue juga yang prakarsain buat band itu. Konseptornya ya. Konseptornya karena memang pengen berbeda dari band-band Lampung pada umumnya ya. Oke. Karena rata-rata band Lampung dulu tuh lebih konsentrasi kayaknya ikut-ikut festival, bawain lagu orang, juara, terus menang, that's it, itu aja. Tapi buat gua kayaknya kalau cuma juara ini segala macem hanya sesaat gitu kan. Tapi kalau lu bikin lagu gimana sih, gua harus ngelawan arus gitu kan. Di mana saat-saatnya orang lagi berlomba-lomba untuk cari juara di ajang festival, sedangkan gua pengennya jadi bintang tamu. Iya. Pengen bawain lagu sendiri, dan gua nggak pengen ikut-ikut festival karena ya tahu sendiri festival itu siapa yang menang juga kita udah tahu, siapa pesertanya kan, yang jago-jago, jurinya juga kita udah tahu. Sudah itu tahu. aja saat itu. L4, lu lagi gitu kan. yang menang. Jadi akhirnya gua coba nabrak arus yang ada. Tapi memang itu dengan cara kita berbeda sendiri dari yang lain, akhirnya dapat respon yang baik juga dari orang lain Dapat gitu. atensi dari masyarakat. Jadi gue bikin Daun Band, bikin musik sendiri, bikin karya sendiri, dan kita bawain sendiri. Nah, dari ajang festival kita jadi bintang tamu, ajang festival kita karena punya link juga di situ, walaupun gak dibayar, walaupun hanya dapat nasi kotak atau apa gitu kan. Lama-lama akhirnya band ini bisa luas juga. Iya. Gitu. Karena karya lu waktu itu sangat hits ya. Hits dengan juga. Dewi Hayalan itu sampai diundang di luar Lampung, ke Palembang segala macam. Iya. Jadi memang saat itu memang berkahnya juga, mungkin karena waktu saat itu band gue memang pionirnya juga gitu ya. Baru ada band-band lain juga ngikutin kayak gitu. Nah saat kita memang lagunya juga lagi booming juga di radio, bahkan saat itu lagu kita kan termasuk band indie, tapi dimasukin chart nasional, gabung dengan lagu-lagunya Dewa, Padi, gitu-gitu segala macam. Jadi cukup bangga juga saat itu sempat jadi nomor satunya juga di chart nomor satunya juga. Dan gak hanya radio itu aja yang muterin juga gitu kan. Buat gue sih itu sangat apa ya, Sebuah prestasi Sebuah yang prestasi, membanggakan lah ya pada waktu itu ya. pada waktu itu. Itu sebelum sampai ke mayor label pada saat ini ya. Nah, jadi sebelum gua ke major label, saat itu gua memang akhirnya harus resign dari band itu, dari band Daun itu, dari band yang gua bentuk sendiri itu juga harus resign dari situ karena memang perbedaan prinsip juga gitu. Akhirnya
Gua Biasa bentuk itu. Hijau Daun. Ya dalam sebuah band itu biasa pasti ada konflik gitu. Biasa. Ya dibilang konflik sih, gimana sih band nggak seru juga kalau nggak punya konflik juga kan ya. Betul. Lu kapan pernah ngeband juga yang nggak ada pertentangan ide atau apa segala macam Iya. itu pasti ada gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sedikit menarik di benak gue ya. Awalnya lu sebagai seorang gitaris ya, tapi kok sekarang bisa menjadi seorang vokalis, itu gimana ceritanya tuh? Nah, jadi memang panjang sih sebenarnya, itu kecelakaan juga, kecelakaan dalam artian gini. Insiden. Saatnya gua bikin Hijau Daun, Ya. gua nggak bilang gua mengekor kenapa harus Hijau Daun. Soalnya gua yang bikin juga nama waktu daun itu juga gua yang buat juga namanya gitu kan. Kenapa gue bikin Hijau Daun? Karena satu, filosofinya memang mungkin filosofinya menurut gua waktu itu pengennya tuh Hijau Daun ini seperti zat klorofil, Yeah. gitu kan. Gua mau pakai nama klorofil, tapi ternyata udah ada Benjes. Sudah ada. Nah, gua pakai nama Hijau Daun kayaknya cukup unik juga gitu kan. Karena filosofinya Hijau Daun menghasilkan udara dibutuhkan seluruh makhluk hidup. Jadi gue pengennya band ini bisa masukin karyanya bisa diterima oleh pecinta musik Indonesia. Itu seperti itu, simple. That's it, itu aja. Filosofinya sangat bagus, memberikan kehidupan Hijau intinya Daun seperti itu. Nah, waktu gue cari personil kan kebetulan gue udah dapet nih. Kebetulan teman-teman tetangga gue juga Arai namanya gitaris gue. Jadi di situ kita udah ada dua, gue dan dia gitaris kan. Gue mesti cari basis. Siapa kira-kira cari basis? Gue memang waktu itu pengen ngeband itu bener-bener, nggak tahu ya, konsep gue aja. Gue pengen tuh kita tuh tinggi semua, gitu waktu itu. Tinggi semua, good looking semua orang-orangnya gitu kan. Terus juga biar apa ya? Biar pas saatnya rilis lagu atau apa, orang lihat, Enak ngelihat ya. enak gitu ya band gitu kan. Seger. Kayaknya jarang banget gitu orang berpikir band tuh mesti kayak gitu. Gue kayak mau bikin boy band aja saat itu, tapi bukan arahan kesana. Tapi gue pengen tuh orang juga punya skill, punya kualitas musik juga, terus cocok juga. Jadi akhirnya double. Nyarinya tuh bener-bener yang bener-bener susah. Dapet deh pemain bass keren, jago, gini segala macam. Nggak taunya mentok di sifatnya kurang kena di kita. Attitude-nya kurang gitu. Wah, ada dapat pemain vokalis tapi karakter vokalnya nggak dapet. Jadi macam-macam. Terus gini dapat basis tapi kayaknya pendek ya, nggak tinggi gitu ya kan. Kita kan udah cukup. Soalnya gue udah dapat. Jadi standarnya harus tinggi ya, Det. Waktu itu kayak gitu. Nggak tahu ego gue aja mungkin gimana gitu. Tapi itu konsep. Dan akhirnya gue rasain tuh sesudah itu gitu, sesudah pas gue major gitu kan. Nah, jadi akhirnya gue ketemu lah, dapat tuh basis kan, si Richan ya, dulu main Surrender juga kalau main lagu-lagunya Dream Theater segala macam itu. Wah, kayaknya kalau dia lebih tinggi sama nih gitu kan. Orangnya juga asik juga dilihat gitu, cuma memang Chinese kan ya. Kayaknya butuh nih. Jarang-jarang ada band yang di dalamnya ada orang Chinese-nya. Jadi termasuk di dalam konsep juga. Ya udahlah. So, dia juga nyetel juga sama kita, orangnya juga cocok juga gitu kan. Kemudian setelah ketemu tiga itu, nah kesulitan cari vokalis itu yang paling sulit. Dapat vokalis gereja nyanyi, tapi dibawain lagunya nggak. Kalau gue sih oke aja ya. Tapi teman-teman gua yang dengerin, yang udah gua kasih contoh lagunya, gini lagunya kayak gini, merasa nggak pernah nyaman gitu. Kurang dapat feel-nya. Kurang dapat feel-nya, kurang dapat ini berapa kali. Nah akhirnya setelah mentok kayak gitu, Dek, si Arai memberanikan diri ngomong ke gua. Kalau gua tuh kan, gua seneng banget gitu, jadi gitar terus gua seneng gitu, karena buat gua tuh keren lah pada saat itu. Ya wajar lah ya, umur kita masih 19 tahun waktu itu kan. Gue juga sebenarnya kurang berani ngadepin penonton buat sekedar main gitar juga, nggak pengen terlalu nonjol juga, cuman gue enjoy aja gitu. Nah setelah Ari bilang, Dek kayaknya mendingan lu aja jadi vokalis, dia bilang kayak gitu. Dari situ yang gue usul arah itu ya, itu daripada kita nggak dapat terus kata dia kan. Terus yang gue denger juga nih lagu lebih enak lu yang bawain gitu. Serius lu, gue bilang iya mendingan lu aja yang bawain. Terus tapi gue pikir-pikir
kalau seumpamanya gue harus ninggalin gitar gue dong kayak Oke. gitu kan. Terus padahal gue pengen berlindung di balik gitar itu sebenarnya biar enjoy. Kalau gue vokal kan gue ngadepin ke depan kan, Jadi frontman. harus gue yang benar-benar mengarahkan penonton atau apa segala macem. Lama tuh gue pikirin. Akhirnya ya sudah gue ambil ini, kita baru cari gitaris. Nah setelah itu baru dapat gitaris gue si Arya. Kebetulan ada Kenari juga di situ kan. Ya udah di situ kita jalanin berempat. Kenari itu markasnya Slanker itu. Markas Selengkar. Potlotnya Lampung. Potlotnya Lampung ya. Setelah Zebra. Oke. Ya setelah Zebra. si daerah Kompares Ya, ya. betul. Nah jadi 4 personil sudah ada, tinggal drummer lagi kan waktu itu. Ya udah jalanin aja. Jadi selalu kita pakai additional drummer. Itu pencarian personil lu itu belum sempat taken kontrak di major label belum? Belum. Ya? Masih jauh. masih Karena itu ngerintis kan ya? kita berdiri tuh 21 Agustus 2002. 2002 ya. Jadi terbentuknya Hijau Daun itu 21 Agustus 2002. Dan ini sekarang sudah 19 tahun. 19 tahun. Wow. 19 tahun gitu Luar kan. biasa. Jadi setelah berjalan kira-kira udah sempat ngikutin acara Email Wanted juga waktu itu juga kan gitu-gitu. Cuman kita nggak tembus region pusatnya, tapi belum rezeki sih memang. Ternyata ada yang lebih ini lagi gitu. Lagu kita ternyata ternyata band ini rezekinya bikin album sendiri. Oke. Di bawah label Sony Music Indonesia itu. Itu awalnya gimana? Karya lu bisa sampai ke Sony Music di Jakarta itu? Lu dateng bawa Enggak. Awalnya sih nggak kayak gitu sebenarnya. Kalau mau ngucapin terima kasih sekaligus hujatan juga, gua harus ada satu orang yang harus gua bilang terima kasih, terus gua hujat juga gitu kan. Karena memang ulah dia yang bikin kita bisa akhirnya sampai ke major label. Itu sebenarnya ulah Ibong gitu kan. Ulah Ibong. Wah, Ibong lagi ya. Tepat dia kita recording di situ. Oke. Mungkin karena dasar bisnis dia gitu kan. Bisnis jaringan. Bukan bisnis jaringan sih, lebih ke apa ya? Ini lagu-lagu kan banyak termasuk anak kangen kan. Iya. Recording di sana. Akhirnya dia jual tuh. Oh, dibajak sama dia. Pasar Bambu Kuning. Recording di situ semua gitu kan. Dijual itu ternyata peminatnya ramai gitu. Oke. Kalau gue sih asik-asik aja. Asik-asik aja awal-awal ya. Cuman gue yang kadang nggak terima setelah diambil sama orang Glodok segala macam gitu, diperbanyak di sana. Itu lagu gue tuh yang gue rekam tempat Ibong tuh jadi lagunya Kangen Band. Oh, gitu. padahal sudah jelas-jelas di situ ada penciptanya, karyanya si ini. Ya berubah namanya juga di situ. Jadi daftar lagu Kangen Band itu ada lagu gue. Gitu. Nah di situ yang gue, waduh, kok jadi kayak gini gitu ya. Nah sedangkan saat itu si Charlie ST12 waktu itu lagi mau nganakin lagu itu. Oh. Lagu Cobalah dulu kan, ada spotnya lagu itu. Lagi pengen akhirnya ditanya sama produsernya. Kebetulan produser Kangen juga, produser ST12 juga. Lagu siapa Li? Dibilang gitu. Ya, ini lagu anak band Lampung, dia bilang kayak gitu. Cari lagi mau coba ini. Jangan, dia bilang kayak gitu kan. Coba tanya, ini lagunya siapa? Akhirnya ditanya ke anak-anak Kangen Band. Oh ternyata ini lagunya Hijau Daun. Untungnya mereka tahu juga tuh lagu Hijau Daun. Gitu. Akhirnya disuruh cari kontaknya. Gitu. Akhirnya kebetulan Charlie juga punya temen orang Lampung juga. Nah orang Lampung itu ternyata tetanggaan sama manajer gue yang di sini, Mas Haji. Gitu. Gayung bersambut. Nah secara singkatnya itulah jalurnya sampai akhirnya gua bikin demo lagunya, didengerin sama produser gua, dan it's okay, lagunya oke, kata produser gua, rekaman di Bandung, dan yang jadi musik directornya Charlie. Langsung Charlie ST12. Gitu. Lagu yang pertama dibawakan itu lagu Suara ya? Ya sebenarnya itu lagu paling terakhir gue bikin.
Tapi malah itu yang paling Itu yang ini. Saat trending itu waktu itu. produser gue bilang, "Dek, ada satu lagu lagi nggak Mm-mm. yang buat gacoannya nih? Kayaknya dari 10 lagu ini masih kurang, dari 11 lagu ini masih kurang satu nih. Apa ada lagi nggak yang biar nendang gitu?" Nah, coba gua ada lagu begini, cuma beatnya begini nih, kayak gitu kan. Agak ngerok. Akhirnya sama Charlie didengerin sama dia, "Oh enggak, ini lagu bagus, tapi gue giniin ya," tadinya. Diramu lah sama dia gitu. Ya udah, akhirnya sama-sama konsep lagunya, sama Charlie coba dibuatin Aransemen baru. aransemen baru, maunya dia gimana gitu, kita dengerin. Ternyata memang benar gitu. Lagu itu sangat meledak. Akhirnya Waktu itu jadi nomor 1 RBT ya, ya, di Indonesia nomor satu pada di waktu itu ya. Indonesia. Dalam waktu 1 bulan ya. 1 bulan. Dalam 1 bulan udah bisa di nomor 1. Nah, itu bisa sampai dibawakan oleh Luna Maya, itu ceritanya seperti apa itu? Luna Maya yang minta apa? Ya, kalau saat itu sih sebenarnya kita kan lagi sering di acara dia waktu Oke. itu kan. Dan memang bener-bener kadang-kadang juga 1 minggu tuh di acara yang sama tuh bisa minta kita 2 kali Perform. 2 kali perform. Harusnya kan paling cepatnya seminggu sekali lah. Oke. Itu hari Selasa Hijau Daun ya main di acara ini. Nanti masuk lagi schedule hari Jumatnya Hijau Daun lagi. Loh, kita baru kemarin gitu kan. Iya. RCTI ya itu ya. Dia dari SCTI gitu, di Dahsyat. Dahsyat. Nah, di situ sana saking lagi happeningnya, Luna suka lagu itu. Oke. Dan dia bilang, gue bawain dong lagu ini, boleh nggak sih? Gimana sih cara ininya? Izinnya gimana? Nah, ya gue bilang langsung aja ke Sony Music Entertainment gitu kan. Nah, saat itu Sony BMG menyambut banget, karena waktu itu juga memang Luna Maya, Raffi Ahmad dan Olga bener-bener lagi booming-boomingnya lah. Ya, di acara Dahsyat tersebut Lagi ya. digandrungi sama anak-anak muda Ya. saat itulah. Jadi imbasnya lagu Hijau Daun yang dibawa Luna Maya ini juga bisa masuk ke grade-nya, dari grade A sampai ke grade E lah. Iya. Gitu. Hebatnya lagu yang dibawakan Luna Maya itu bisa trending Bisa juga trending sama juga. seperti yang dibawakan aslinya oleh Hijau Daun. Karena apa ya, orang kalau bikin cover sebenarnya tunggulah beberapa album dulu gitu kan, baru di coverin. Saat itu mungkin baru Hijau Daun yang baru rilis album dan rilis single itu baru 4 bulan, tahu-tahu ada yang cover juga dengan versi yang berbeda gitu. Dan sukses juga. Sukses juga gitu. Baru itu. Itu kalau menurut gua sih karena kekuatan lagunya. Makanya Ya, bisa mudah, dibawakan bisa. dengan siapapun, mungkin bisa dibawakan dengan enak seperti Iya. itu. Sebenarnya sulit banget juga untuk nge-hire dia juga dulu sulit banget. Oh, itu lu juga yang mengarahkan vokal yang Gua seperti hanya ini. ini aja ya. Kalau untuk gua kan itu lebih dominan Luna Maya yang nyanyi. Dia ada Cindy Bernadette juga yang meng-hire dia. Kalau gua cuma minta part-partnya Luna begini aja, itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk urusan lainnya jelas gua nggak bakal sanggup untuk nge-hire dia gitu. Lebih baik yang lebih profesional aja kayak Cindy Bernadette gitu juga. Ya, oke. Sudah berapa album, Dek, sampai sekarang? Sampai saat ini Hijau Daun sudah masuk ke 6 album kan. Album ke-6 ya. Yang sudah dirilis terakhir di 2020. 2020. ini. Mudah-mudahan Hijau Daun semakin solid Amin. karena sudah 19 tahun ya. 19 tahun. Dari 2002 sampai 2020. 21. Wah. Jadi Agustus 2021 ini 19 tahun gitu. Personil nggak terlalu banyak berubah. Personil kalau yang dari awal frontman-nya kita sebenarnya kan memang berempat dulu. Gua, Arai, Arya dan Richan. Oke. Cuman setelah kita sign kontrak, saat masih berempat nih, pas mau sign kontrak kayaknya gua ngelihatnya kayaknya kalau kita keluar berempat kurang Rame. gimana gitu ya, drummer nggak ada gitu. Akhirnya kita audisi dulu di Lampung. Sebenarnya strategi juga itu sebenarnya audisi itu. Gue udah tahu asal orang ini ikutan audisi aja, gue mau dia yang menang. Oh, gitu. Gitu saat itu. Jadi sebenarnya
lebih gimana bikin, oh nih band Lampung lagi ada yang rekam walaupun udah ada kangen gitu kan. Tapi gue nggak mau mengekor kangen, Iya. dalam artian gini, biar kangen booming dengan cara dia, tapi gue punya konsep untuk dengan cara gue gitu. Akhirnya